Baik, salam sejahtera, salam berjumpa kembali, salam sehat. Mari kita sama-sama berdoa dalam acara santapan rohani ini supaya Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita. Dengan segala kerendahan hati kami, Bapa di surga, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa tangan kuasa akan terus menolong dan memampukan kami untuk kami hidup dalam kasih-Mu, hidup dalam anugerah-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, hidup bergantung kepada Allah, ya. Atau iman yang bergantung kepada Allah. Kita buka di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, ayat ini berkata demikian, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan yang akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus. Alkitab mengatakan bahwa aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, ya, dengan kata-kata yang menarik, dengan kata-kata yang mengagumkan, tidak. Tapi Paulus berkata, yang disampaikan hanya Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jemaat di Korintus itu memiliki iman, mempunyai iman yang tidak bergantung dengan apa kata orang, tetapi bergantung kepada kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah itu ada di mana? Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa salib itulah kekuatan Allah. Ya. Salib itu adalah kekuatan Allah, Alkitab mengatakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Dan pemberitaan salib itu kekuatan Allah. Dalam surat Timotius pasal 6 ayat 10, ketika berita Injil, pemberitaan salib itu diberitakan, itu mematahkan kuasa maut. Kuasa maut dipatahkan oleh salib Yesus, oleh korban Kristus,
oleh pemberitaan salib. Nah, jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara, Paulus menghendaki supaya jemaat di Korintus itu memiliki iman yang bergantung kepada kekuatan Allah. Dan ternyata kekuatan Allah itu ada pada salib Kristus. Yang artinya bahwa jemaat itu hanya berfokus kepada salib Kristus. Salib Kristus itu bagi orang yang akan binasa itu menjadi kebodohan. Tapi bagi orang yang diselamatkan, salib Kristus itu dikatakan pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam suratan Petrus dikatakan bahwa orang percaya itu dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah sanggup memelihara setiap orang percaya di masa-masa yang sukar seperti ini, di masa-masa yang sulit seperti ini, di masa-masa pandemi ini. Allah sanggup memelihara orang yang percaya dengan kekuatannya, dengan otoritasnya. Tuhan Yesus berkata sebelum dia mau naik ke surga, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, jadi salib itu, saudara, antara salib dan Roh Kudus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salib tanpa Roh Kudus tidak ada kuasanya. Roh Kudus tanpa salib tidak mungkin. Kenapa? Karena Roh Kudus itu dicurahkan kepada umat manusia setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Setelah Tuhan Yesus dikuburkan, dan hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Lalu 40 hari dia naik ke surga, dan hari yang ke-10 Roh Kudus dicurahkan untuk orang percaya. Barulah orang percaya itu punya kuasa. Jadi antara salib dan Roh Kudus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan Roh Kudus lah yang akan memimpin kita orang percaya di dalam kekuatan Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam pertolongan Allah, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang senantiasa bergantung kepada salib Kristus, bergantung kepada Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus dalam setiap perjalanan hidup kita, setiap langkah kita, supaya Tuhan menolong dan memampukan kita di dalam menjalani hidup ini. Terus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur, kemuliaan dan hormat bagi Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu, kekudusan-Mu, kasih-Mu mengalir kepada setiap kami, supaya setiap kami orang percaya hanya bergantung kepada kekuatan Allah. Iman kami bergantung kepada kekuatan Allah. Kekuatan Allah ada daripada kayu salib. Kekuatan Allah ada dalam Roh Kudus, dinyatakan dalam gereja Tuhan, dalam setiap orang yang percaya ke zaman ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, memberkati semua jemaat-Mu yang mendengar akan kebenaran firman-Mu, agar semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan, imannya semakin bertumbuh, berbuah, dan untuk kemuliaan Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.